1-9. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita akan memuji Tuhan dari GB 22, besar dan ajaib. Berkatilah ibadah ini ya Bapa dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bermazmur pujian dari Mazmur 65 ayat 6-9 secara berbalasan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Engkau yang meredakan deru lautan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Jemaat sekalian, marilah kita membaca firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah dan juga akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan pimpin supaya kami dapat diberikan konsentrasi yang penuh, dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15-25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian mulailah ia ke perkemahan yang perang Israel, lalu berkata,
Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dan 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suruh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan 100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sampai memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ketika 300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang seseorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Sesera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannya orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan dari segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyerahkan juga orang ke seluruh Efraim dengan pesan, Tuhan menghadapi orang Midian, dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sampai sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkannya, lalu mereka menuduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sampai ke Yordan. Mereka berhasil melawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seheb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seheb dibunuh di tempat pemerasan anggur Seheb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seheb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Berbagailah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih yang tinggal di rumah, Shalom. Kita di dalam pembacaan ini kita membaca dari kitab Hakim pasal yang 7. Bapak sekalian, kisah di dalam pembacaan ini adalah mengenai peperangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Hakim Gideon melawan orang Midian dan orang Amalek, dan dimenangkan oleh tentara Israel. Bapak sekalian, pada waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim. Seorang hakim itu tugasnya memimpin bangsa, memimpin pengadilan, dan sebagai panglima perang. Zaman hakim
itu ada di sekira setelah Samuel dan pada waktu setelah Yosua dan pada waktu Samuel. Jadi pada zaman setelah Yosua dan sampai kepada Samuel. Dan hakim-hakim yang pada saat itu yang memerintah ada 7 hakim-hakim, yaitu yang pertama Gideon, Jefta, Ehud, Otniel, Simson, Deborah, dan Samuel. Inilah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebagai hakim pada waktu itu. Bapak-Ibu sekalian, Gideon dipanggil Tuhan pada suasana krisis, pada suasana kesulitan. Di mana krisisnya? Di mana kesulitannya? Di mana penderitaan? Pada waktu itu bangsa Israel ditindas oleh orang Midian dan ditindas oleh orang Amalek. Hasil buminya diambil oleh orang Midian dan orang Amalek. Mereka mengalami krisis yang luar biasa. Di tengah-tengah krisis itulah Tuhan memanggil Gideon. Dan Bapak-Ibu sekalian, kata Gideon itu berarti penebang atau pemukul dalam bahasa Ibrani. Bapak-Ibu sekalian, dalam bacaan tadi kita melihat bahwa bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon, hakim Gideon, bersama 300 orang, mereka berperang melawan orang Midian dan memenangkannya. Bapak sekalian, apa sebabnya orang-orang Israel mengalami krisis? Apa sebabnya bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan yang luar biasa? Mengapa mereka ditindas oleh orang Midian dan orang Amalek? Salah satu sebabnya karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah kepada Baal. Dan di tengah-tengah kesulitan bangsa seperti itulah tampillah hakim Gideon, orang yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel kepada panggilannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bangsa Israel ini tadinya ada 32.000 orang, sekarang tinggal 300 orang. Maka ada beberapa. Yang pertama, umat Israel memenangkan pertempuran hanya dengan 300 orang dan hanya dengan sangkakala dan hanya dengan buyung dan dengan suluh atau dengan obor. Apa makna rohani? Yang pertama, supaya kita tidak menyombongkan diri. Peperangan ini adalah Tuhan yang memenangkannya. Israel, bangsa Israel hanya dipakai oleh Tuhan. Seluruh peperangan bangsa Israel itu adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan yang luar biasa kepada bangsa Israel supaya mereka tetap rendah hati, supaya mereka tetap tidak sombong, supaya mereka memuliakan nama Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, hidup ini adalah peperangan iman. Hidup ini adalah peperangan rohani. Jadi kalau bangsa Israel waktu itu berperang melawan bangsa Midian, kalau kita tarik dalam konteks saat ini kita sedang berperang juga, tapi di dalam peperangan rohani atau peperangan iman. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian, kita harus mengenali musuh kita. Siapakah musuh kita? Kita harus mengenali musuh kita supaya kita perang dengan benar. Bapak Ibu sekalian, musuh yang pertama adalah iblis. Iblis ini dikatakan bahwa
Dia berkeliling mengaum-aum seperti singa. Dia juga seperti bapak pendusta. Jadi iblis ini yang harus kita perangi. Yang pertama, kita mengenali musuh kita. Musuh kita yang pertama adalah iblis. Iblis ini adalah penipu. Iblis itu selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita dibisiki oleh iblis supaya menjauhi secara pelan-pelan dari Allah. Bapak sekalian, jadi musuh yang pertama adalah iblis. Musuh yang kedua adalah sistem duniawi kita. Kita ini adalah warga kerajaan surga. Makanya kita harus hidup seperti warga kerajaan surga. Jangan kita hidup seperti warga kerajaan dunia. Kita harus hidup seperti warga kerajaan surga. Nilai-nilai surga itu kita harus nyatakan di tengah-tengah dunia. Dalam doa Bapa kami seringkali kita katakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Siapakah yang harus mewujudkan ini? Gerejanya, jemaahnya. Kita sekalian harus mewujudkan pemerintahan di surga seperti pemerintahan di bumi seperti di surga. Yang ketiga, musuh kita yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah dunia ini, yang ketiga adalah kedagingan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengatakan, kalau mau mengikut aku, kamu harus memikul salib. Kamu harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Nah, ini adalah penyangkalan. Kedagingan kita harus kita salibkan setiap hari kepada Tuhan. Setiap hari kita salibkan. Kalau Rasul Paulus mengatakan kita harus matikan kehidupan daging kita. Apa kehidupan daging kita? Dalam kalau kita Galatia sudah jelas. Ada pesta pora, ada iri hati, ada kemarahan, ada kebencian, dan seterusnya. Itu yang harus kita perangi, yang harus kita sangkali setiap hari. Perasaan iri hati, perasaan ingin egois, ingin menang sendiri, dan seterusnya. Sombongan rohani itu harus kita sangkali setiap hari. Kalau kita ingin raya, itu harus kita perangi setiap hari. Jadi musuh kita yang ketiga inilah diri kita sendiri. Kata Rasul Paulus, yang hidup di dalam aku bukan lagi aku, tetapi Kristus di dalam aku. Aku ini telah disalibkan bersama Kristus. Jadi kedaginganku itu, kemarahanku, keegoisanku, keirihatianku, dan lain-lain sebagainya, itu telah aku salibkan bersama Kristus. Bapak sekalian, bagaimana kita memenangkan pertempuran atau peperangan iman ini? Bagaimana kita bisa seperti Gideon memenangkan peperangan ini? Yang pertama, kita harus mentaati seperti Gideon, mentaati Tuhan seperti Gideon. Ketika ada orang Midian yang bermimpi, lalu dibukakan arti mimpinya, maka Gideon bersujud kepada Tuhan, dan dia taat, dan dia melakukan kehendak Tuhan. Gideon bukan saja taat, tapi dia juga melakukan strategi Tuhan di dalam peperangan rohani. Dia tidak melakukan strateginya, tapi strategi Tuhan, cara Tuhan, metode Tuhan yang dia pakai. Metode yang di sini yang kita catat adalah dengan 300 orang dan dengan sangkala, dengan
buyuk dan obor, maka dia menggunakan pertempuran. Biasanya Bapak sekalian, kalau orang berperang kan pakai meriam atau pedang, tapi ini tidak, pakai cara Tuhan, sangkakala, buyuk dan obor. Maka melalui strategi ini, maka Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon, karena dia mentaati dan dia melakukan strategi Tuhan. Yang kedua, yang pertama dia taati dan dia pakai strategi Tuhan. Yang kedua, kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Kalau kita ingin memenangkan peperangan iman kita, kalau kita ingin memenangkan peperangan rohani kita dalam konteks zaman ini, maka kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah? Jelas di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Di situ dikatakan bahwa perlengkapan senjata Allah adalah ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, pergunakan perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh atau firman Tuhan, berdoa setiap waktu, berjaga-jaga. Jadi kalau kita mau berperang, kita harus berjaga-jaga. Firman Tuhan Alkitab ini harus kita baca setiap hari. Maka peperangan itu akan kita menangkan, karena Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada kita. Kita berdoa senantiasa. Berdoa dengan tidak jemu-jemu dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita selalu berjaga-jaga. Kita bertindak adil, melakukan kebenaran. Itu semua harus kita lakukan, harus kita pakai di dalam perlengkapan senjata Allah. Bapak sekalian, dengan demikian kita bisa simpulkan, yang pertama adalah kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan ini kita sedang berperang dalam iman, berperang rohani. Yang kedua, kita harus mengenali musuh kita. Siapakah musuh kita? Kita harus kenali. Tadi yang dikatakan iblis, sistem duniawi dan kedagingan kita. Yang ketiga, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita taati Tuhan. Kita pakai strateginya Tuhan. Kita pakai caranya Tuhan. Kita pakai metodenya Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Yang terakhir, kita pakai senjata perlengkapan Allah di dalam hidup kita. Senjata perlengkapan Allah kita gunakan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang kasih, marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan Kitab Hati 270 ayat 1 dan ketiga. Taat, setia, bertekad yang bulat.
Jemaat sekalian, mari kita memasuki doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin dalam roh untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami memenangkan pertempuran iman setiap hari. Kami memenangkan pertemuan rohani setiap hari. Terima kasih ya. Kami ingin bawa bangsa-bangsa ke dalam tangan-Mu yang sedang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seluruh pemerintah kami serahkan dalam tangan Tuhan, termasuk pemerintah dan bangsa kami. Segala kebijakan yang diambil, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, menjadi sarana untuk penyembuhan dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri, supaya mereka menjalankan tugas sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami serahkan juga para anggota parlemen dan juga pimpinan yudikatif, seluruh pemerintahan kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik dari tingkat pusat maupun ke daerah-daerah. Kami serahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kebijakan new normal yang sedang diselenggarakan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk ketaatan dari masyarakat untuk mematuhi ketentuan dari new normal ini. Biar Tuhan, kami berdoa juga untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gereja GBI Harapan Kasih. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Darius, Ibu Pendeta Vini, para presbiter, pengurus-pengurus pekat dan komisi. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, supaya mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan juga warga jemaat dalam tangan Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri keteguhan iman kepada jemaat-Mu GBI Harapan Kasih. Kalau mereka sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Kalau mereka ada dalam perawatan, Tuhan hibur mereka, Tuhan teguhkan mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk dokter, tenaga medis, para pasien yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan, Bapak Terawan. Tuhan berkati usaha-usaha mereka. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan jerilalah mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga untuk majelis sinode yang bertugas di Jakarta ini. Tuhan berkati seluruh kebijakan majelis sinode di dalam rangka untuk menggembalakan, untuk memantau atau mengkoordinasi seluruh pelayanan GBI di seluruh Indonesia. Pelayanan Pelkes juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Tuhan memberkati kehidupan kami. Para janda yatim piatu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasihan-Mu kami telah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikutuskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5
ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari GB 84. Inilah ungkapan syukur. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang sudah kami terima. Berkatilah Bapa persembahan kami ini agar dapat dipakai di dalam pelayanan di gereja kami. Dalam nama Yesus, amin. Diberitahukan pada hari Minggu 12 Juli 2020 akan dilaksanakan peneguhan sidi pada pukul 8 pagi dan ibadah hanya satu kali. Ibadah yang itu hanya dihadiri oleh calon sidi baru dan orang tua sidi baru serta presbiter yang bertugas. Ibadah keluarga pada hari Rabu 15 Juli 2020 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vini Wibowo Tanamal STH dan liturgos Diaken Skorpiana Butu Sarira. Demikianlah warta untuk sepekan. Bapak-Ibu sekalian, mari kita masuk dalam amanat pengutusan. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari kita menyanyi dari kitab Bakti 115 ayat yang pertama. Utuslah kami. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang besar. Utuslah kami dari saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat milik Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus
menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.